Ya, sebenarnya pertama sih persoalannya itu ada di aturan gitu ya. Setelah kasus Mulan Jameela ini meledak, ada klarifikasi dari BNPB gitu ya yang mengatakan bahwa untuk para pejabat memang diberikan dispensasi untuk melakukan karantina mandiri di rumah gitu ya. Itu kemudian diteguhkan dengan surat edaran Satgas yang barusan keluar kemarin gitu ya, yang mengecualikan pejabat eselon 1 ke atas bisa melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing gitu ya setelah pulang dari luar negeri. Tapi apapun aturannya, tetap saja kemudian apa yang dilakukan oleh Mulan bukan soal tempat isolasinya saja yang kemudian jadi masalah kan, yang banyak diributkan orang justru karena dia sudah melenggang ke ruang publik pada saat masa isolasinya itu belum tuntas gitu, yaitu 10 hari seperti yang diatur dalam surat edaran Satgas gitu ya. Dan saya kira sebagai anggota DPR, fungsi pengawasan itu kan mestinya memberikan kekuasaan kepada anggota DPR untuk bisa mengontrol aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk oleh BNPB maupun oleh tim Satgas Covid. Aturan-aturan yang kemudian dianggap tidak menjamin keselamatan warga negara, mestinya itu yang kemudian jadi bahan pengawasan DPR untuk kemudian dirubah aturannya. Yang lucu di sini kan anggota DPR-nya justru menikmati aturan-aturan yang jelas-jelas melawan prinsip keselamatan warga negara gitu ya. Dan saya kira kritik luar biasa terhadap perilaku Mulan ini yang melakukan isolasi mandiri dan juga keluar dari ruang isolasi mandiri sebelum waktunya, itu justru karena sebagai anggota DPR dia tidak bisa menunjukkan kepeduliannya pada aspek keselamatan warga negara. Karena sebagaimana kita tahu gitu ya, virus COVID-19 ini penyebarannya itu dari orang ke orang gitu ya. Dan jelas bahwa isolasi mandiri yang dikeluarkan oleh Satgas itu ditujukan untuk memastikan penyebaran virus itu bisa dikendalikan gitu ya. Alasan ini sebenarnya cukup untuk anggota DPR bisa kemudian mengatur dirinya untuk menghormati aturan terkait dengan isolasi mandiri 10 hari itu. Ketika kemudian dia bisa melenggang sebelum waktu 10 hari itu berlalu, itu artinya sulit untuk menemukan komitmen seorang anggota DPR sebagai wakil rakyat untuk mendahulukan aspek keselamatan warga negara gitu ya dalam tindakannya. Dan kenapa kemudian kita bersuara keras, bahkan Formapi dalam hal ini menuntut sanksi yang sangat keras kepada Mulan justru karena itu. Saya kira tidak ada hal yang lebih penting dari keselamatan warga negara, apalagi itu bagi anggota DPR yang adalah wakil rakyat ya. Mestinya keselamatan warga negara itu yang menjadi nomor satu. Tapi ketika isolasi mandiri dia tinggalkan sebelum waktunya gitu ya, sudah diberikan kemudahan bisa isolasi di rumah, tapi kemudian dia tidak bisa menjaga kepercayaan dari BNPB misalnya yang memberikan kemudahan untuk isolasi mandiri dengan kemudian keluar jalan-jalan ke mall. Saya kira sulit untuk kemudian mengatakan dia punya kepedulian lebih terhadap keselamatan warga negara gitu ya. Dan di situ sih saya kira poin pentingnya kenapa kritik terhadap tindakan anggota DPR yang melanggar aturan terkait kekarantinaan itu kita sampaikan ke publik gitu ya. Saya kira kecenderungan DPR 2019-2024 umumnya gitu ya, sejak mereka dilantik, kesibukan mereka adalah mendandani diri gitu ya. Mereka kemudian tidak nampak memanfaat atau memaknai posisi sebagai anggota DPR itu sebagai posisi terhormat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang lebih banyak menyibukkan mereka itu justru hal-hal terkait dekorasi diri gitulah ya. Misalnya sejak awal kita bisa melihat sejak pandemi ini berlangsung, ketika para tenaga kesehatan kesulitan mendapatkan APD, anggota DPR, rombongan anggota DPR hanya untuk melakukan kunjungan ke Wisma Atlet mereka mengenakan APD lengkap ya. Setelah itu rentetan permintaan fasilitas datang dari DPR gitu ya di tengah situasi pandemi ya. Jadi saya kira sih terlepas usia mereka dulu, tapi ada semacam kecenderungan dari DPR sebagai lembaga khusus untuk periode 2019-2024, kecenderungan menyibukkan diri
untuk menikmati kekuasaan gitu ya. Mereka ingin dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang bisa dengan mudah menunjukkan mereka adalah pejabat tinggi negara. Ya, jadi mereka tidak sibuk menonjolkan diri sebagai wakil rakyat, tapi lebih pada sebagai pejabat negara. Sehingga misalnya kita pernah mendengar juga permintaan fasilitas plat mobil khusus gitu ya. Plat mobil khusus ini kan aneh gitu ya. Apa pentingnya anggota DPR menggunakan plat mobil khusus? Mereka beralasan supaya kemanapun anggota DPR pergi mereka dikenal. Loh, bukannya mereka dipilih waktu pemilu itu karena dikenal oleh rakyat? Kalau sekarang sudah menjabat sebagai anggota DPR, mereka masih perlu dandanan khusus supaya dikenal oleh rakyat. Itu berarti ada yang salah gitu ya. Artinya sebagai wakil rakyat, dia mestinya gagal menjalankan tugasnya, dan karena gagal menjalankan tugas, dia kemudian tidak dikenal oleh rakyat. Itu juga yang terjadi pada permintaan terkait fasilitas permintaan ajudan khusus dari TNI. Itu saya kira sih dugaan penyimpangannya terlalu banyak. TNI itu adalah mitra kerja Komisi 1 gitu ya. Dan anggota DPR Hillary ini merupakan anggota Komisi 1. Sangat mungkin kong kaling kong anggota DPR dengan mitra kerjanya itu jadi latar belakang kenapa kemudian permintaan ajudan itu justru diberikan kepada TNI bukan kepada kepolisian. Padahal urusan mengawal para pejabat itu kan mestinya urusan kepolisian. Tapi karena kepolisian bukan mitra kerja Komisi 1, makanya dia tidak bisa kemudian punya kemudahan untuk mendapatkan akses permintaan ke kepolisian. Dia lebih mudah kemudian ngomong ke Panglima TNI atau ke Kasat untuk meminta fasilitas ajudan itu. Itu yang pertama. Jadi soal relasi yang tidak profesional antara anggota DPR dengan mitra kerjanya. Itu melanggar kode etik DPR gitu, yang meminta supaya hubungan antara anggota DPR dengan mitra kerjanya itu profesional. Jadi terkait dengan pekerjaan saja, bukan terkait dengan fasilitas ajudan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, saya kira kebetulan yang sedang meminta ajudan itu adalah anggota DPR paling muda. Ini tentu sebuah fakta yang memprihatinkan gitu ya. Ketika kemudian anak muda yang menjadi politisi, yang menjadi DPR, yang sejak semula menjadi harapan untuk membuat DPR ini berubah, justru terjerembab atau terjerumus dalam perilaku-perilaku yang sudah biasa menjadi objek kritikan kita pada politisi-politisi tua. Mereka sibuk dengan dandanan sebagai pejabat. Mereka lupa kemudian bahwa mereka terpilih sebagai anggota DPR untuk menyampaikan atau memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi saya kira kita kemudian harus berpikir ulang tentang harapan kita pada politisi muda. Jangan terlalu menggebu-gebu. Penting untuk kemudian mengecek betul politisi muda yang mana yang harus kita dukung. Jadi kaderisasi di partai politik itu jadi sangat penting untuk memastikan kita tidak hanya memilih orang karena usia muda, karena paras yang cantik dan lain sebagainya, tapi kualitas personal itu jadi penting agar memberikan jaminan kepada kita setelah terpilih dia kemudian tidak berbelok menjadi orang yang kemudian sibuk mendandani diri, sibuk menampilkan diri secara narsis gitu di ruang publik. Saya kira parah memang 2019-2024 ini. Dari sisi kinerja, saya kira 2 tahun pertama ini Formapi selalu mengatakan ini DPR dengan kinerja terburuk di 2 tahun pertama mereka menjabat gitu ya. Dibandingkan dengan DPR era reformasi di sebelum 2019 ini, ada kinerja yang cukup cukup powerful gitu di 2 tahun pertama mereka gitu. Tapi di DPR 2019-2024 ini misalnya kita mencatat di tahun pertama hanya 3 RUU yang berhasil disahkan dari daftar prioritas gitu ya. Di tahun kedua sudah ada sekitar 8 RUU, walaupun sudah ada peningkatan dari tahun pertama, tapi tetap saja dibandingkan dengan DPR sebelumnya jumlah 8 RUU di 2 tahun pertama ini terhitung buruk gitu ya untuk kinerja legislasi dibandingkan dari periode ke periode. Jadi secara umum saya kira memang ada sesuatu yang menurun dari performa DPR di satu sisi dalam menjalankan fungsi-fungsi pokok mereka, tapi di sisi yang lain perilaku-perilaku mereka juga cenderung membuat kita kecewa, cenderung membuat kita prihatin gitu ya, bahwa bahkan di tengah situasi pandemi ini kita tidak bisa berharap banyak pada orang-orang yang saat pemilu kita percayakan nasib kita gitu ya. Saya kira sih peran orang per orang di DPR itu khususnya di 2019-2024 ini ya menjadi sangat minim atau
saya cenderung untuk mengatakan sebenarnya jumlah anggota DPR yang semakin banyak dari periode ke periode itu tidak ada gunanya, gitu ya, karena prakteknya yang mengendalikan anggota DPR itu adalah partai, gitu ya. Bisa bayangkan setelah misalnya Undang-Undang Cipta Kerja dibacakan hasil judicial review-nya ke MK, gitu ya. Formapi yang ingin kemudian melaksanakan diskusi terkait putusan MK itu kesulitan untuk mendapatkan politisi dari DPR untuk berbicara soal itu, gitu ya. Kebanyakan alasan mereka karena partai tidak mengizinkan, gitu ya. Ini buat saya ini fakta yang memprihatinkan ketika kemudian wakil rakyat tidak bisa berbicara bebas lagi, gitu ya, dan semuanya berada di bawah kendali partai. Dan saya kira sih kendali kuat partai politik ini membuat kita memang sulit berharap pada anggota per anggota di DPR, gitu ya. Karena bagaimana kemudian kita bisa berharap suara rakyat di daerah pemilihannya bisa disuarakan lewat anggota DPR ketika sampai di sini suara itu dikonsultasikan ke partai politik, lalu partai politik mengatakan, oh jangan, itu bertentangan dengan kepentingan kita. Lalu kepentingan partai politik itulah yang kemudian dipegang oleh anggota. Jadi sulit sekali mengharapkan anggota-anggota DPR ini akan berbicara dari sisi idealisme mereka sebagai seorang anggota, gitu ya. Dia kemudian satu-satunya bisa bersuara atas nama partai politiknya di DPR sekarang ini. 575 orang anggota itu mestinya cukup untuk kemudian menyuarakan begitu banyak persoalan dari seluruh pelosok Republik ini, gitu ya. Mereka bisa menjangkau sampai ke ujung barat dan ujung timur, dan mestinya suara-suara mereka itu yang kemudian jadi dasar bagi DPR dalam pengambilan keputusan. Tapi itu dia faktanya tadi, kontrol atau kendali partai itu masih sangat luar biasa mempengaruhi anggota DPR, sehingga anggota itu tidak punya keleluasan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang dia terima dari daerah pemilihannya. Sehingga bagi saya penting untuk kemudian menyampaikan kepada teman-teman di parlemen untuk menyisihkan sedikit ruang, gitu ya, dari kehidupan mereka sebagai wakil rakyat untuk bersuara demi kepentingan rakyat yang memilih mereka, gitu ya. Tentu saja ada banyak ruang yang kemudian bisa digunakan di era teknologi informasi sekarang ini, ada media sosial dan lain sebagainya. Suarakan kepentingan rakyat di akun media sosial mereka itu sudah cukup untuk kemudian menunjukkan kepedulian mereka pada nasib rakyat banyak, gitu ya. Walaupun kita tahu di ruang kerja mereka di DPR menyuarakan kepentingan rakyat belum tentu akan selaras dengan kepentingan partai politik, dan pasti anggota DPR tidak mau kehilangan kepercayaan dari partai politik karena masa depan akan jadi suram, gitu ya. Yang lainnya yang ingin saya katakan, anggota DPR kita sekarang ini artinya apa gitu ya, bisa membangun semacam kerjasama dengan anggota DPR lainnya untuk memperjuangkan kepentingan bangsa demi melawan oligarki partai politik. Jadi banyak inisiatif yang mestinya bisa dilakukan oleh anggota DPR demi memastikan suara-suara kebenaran dari rakyat itu mereka bisa perjuangkan di parlemen. Tapi kalau mereka semuanya kemudian punya orientasi untuk menjadi anak mami dari partai politik, ya sulit kemudian kita berharap pada anggota-anggota DPR kita ini. Begitu.